Koneksi antar materi, Modul 1.4. Budaya Positif. Bersama Dul Aziz CGP Angkatan 10 Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah. Sebagai seorang pendidik yang berperan dalam menciptakan budaya positif di sekolah, penerapan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi adalah kunci untuk membangun lingkungan belajar yang sehat dan mendukung. Semua konsep ini dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip filosofi pendidikan nasional Ki Hadjar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Disiplin positif berfokus pada pengembangan perilaku yang baik melalui pendekatan yang mendukung dan konstruktif. Dalam konteks filosofi pendidikan nasional Ki Hadjar Dewantara, ini sejalan dengan prinsip Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani, yang berarti memberikan contoh di depan, mendukung dari belakang, dan memberikan dorongan di tengah. Pendekatan ini memastikan siswa merasa dihargai dan didorong untuk berkembang tanpa rasa takut akan hukuman yang keras. Motivasi perilaku manusia dapat dipengaruhi melalui sistem penghargaan dan hukuman. Namun, dalam menciptakan budaya positif, penghargaan lebih diutamakan daripada hukuman. Ini menciptakan lingkungan di mana siswa merasa termotivasi untuk berprestasi karena mereka melihat nilai dalam apa yang mereka lakukan. Hal ini sejalan dengan nilai guru penggerak yang menekankan pentingnya membangun rasa percaya diri dan kemandirian siswa. Restitusi adalah proses di mana siswa diajak untuk memperbaiki kesalahan mereka dan belajar dari pengalaman tersebut. Ini membantu siswa mengembangkan tanggung jawab pribadi dan empati. Dalam konteks visi guru penggerak, restitusi mendorong pengembangan karakter yang kuat dan kemampuan untuk menghadapi dan memperbaiki kesalahan dengan cara yang konstruktif. Membentuk keyakinan positif di sekolah atau kelas adalah penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Keyakinan ini harus mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh sekolah dan didukung oleh seluruh komunitas sekolah. Ini sejalan dengan visi guru penggerak yang bertujuan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang berkelanjutan dan harmonis. Segitiga restitusi terdiri dari 3 komponen: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk terlibat dalam proses pemecahan masalah secara aktif dan belajar bertanggung jawab atas tindakan mereka. Filosofi pendidikan nasional Ki Hadjar Dewantara juga mendukung pembelajaran yang partisipatif dan reflektif, di mana siswa diajak untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran mereka. Budaya positif telah memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana berbagai konsep seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi dapat diterapkan dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung. Penerapan konsep-konsep ini tidak hanya membantu dalam pengelolaan kelas yang efektif, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan karakter dan kemandirian siswa. Refleksi ini menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam pendidikan yang menghargai dan mendukung kebutuhan emosional serta akademis siswa. Disiplin positif, saya memahami bahwa disiplin positif berfokus pada pendekatan yang mendukung dan menghargai siswa, mengembangkan perilaku yang baik, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, di mana siswa merasa aman dan termotivasi untuk belajar. Teori kontrol. Teori kontrol menjelaskan bagaimana individu memerlukan rasa kontrol atas kehidupannya untuk mencapai keseimbangan emosional dan psikologis. Penting bagi guru membantu siswa untuk meningkatkan keterlibatan dan tanggung jawab mereka. Teori motivasi. Teori motivasi, terutama yang berkaitan dengan penghargaan dan hukuman, menunjukkan bagaimana motivasi intrinsik lebih efektif. Ini menekankan pentingnya guru dalam menumbuhkan rasa ingin tahu dan minat belajar siswa. Hukuman dan penghargaan. Pemahaman saya tentang hukuman dan penghargaan adalah bahwa penghargaan harus lebih diutamakan daripada hukuman. Penghargaan memberikan pengakuan positif dan membangun rasa percaya diri. Posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru mencakup peran guru dalam mengarahkan dan mendukung siswa untuk mencapai tujuan belajar mereka. Guru perlu menyeimbangkan antara memberikan arahan dan memungkinkan siswa untuk mengambil inisiatif sendiri. Kebutuhan dasar manusia. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia, seperti kebutuhan akan rasa aman, cinta, dan harga diri, sangat penting dalam konteks pendidikan. Siswa yang kebutuhan dasarnya terpenuhi cenderung lebih fokus dan termotivasi untuk belajar. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas mencakup nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dianut oleh kelas sebagai komunitas belajar. Keyakinan yang positif dan inklusif dapat menciptakan lingkungan yang mendukung bagi semua siswa. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi melibatkan 3 langkah: mendefinisikan masalah, mengidentifikasi kebutuhan, dan merumuskan rencana perbaikan. Pendekatan ini membantu siswa memahami dan memperbaiki kesalahan mereka dengan cara yang konstruktif dan bertanggung jawab. Salah satu hal yang menarik dan di luar dugaan adalah betapa pentingnya peran penghargaan dalam memotivasi siswa. Saya menyadari bahwa penghargaan tidak hanya tentang hadiah fisik, tetapi juga pengakuan verbal dan dukungan emosional yang dapat membangun rasa percaya diri dan motivasi intrinsik siswa. Budaya positif dapat diterapkan dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung.
Penerapan konsep-konsep ini tidak hanya membantu dalam pengelolaan kelas yang efektif, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan karakter dan kemandirian siswa. Modul budaya positif telah mengubah cara berpikir saya secara signifikan dalam menciptakan lingkungan kelas dan sekolah yang mendukung. Saya sekarang lebih memahami pentingnya pendekatan yang menghargai, mendukung, dan konstruktif dalam mendisiplinkan siswa. Dengan fokus yang lebih besar pada motivasi intrinsik, pemenuhan kebutuhan dasar, restitusi, dan keyakinan kelas yang kuat, saya merasa lebih siap untuk menciptakan budaya positif yang mendukung pertumbuhan akademis dan emosional siswa. Pendekatan holistik ini tidak hanya membantu dalam pengelolaan kelas yang lebih efektif, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan karakter dan kemandirian siswa. Ada pengalaman di mana seorang siswa merusak alat peraga di kelas. Sebelumnya, saya mungkin akan memberikan hukuman langsung seperti menulis surat permintaan maaf. Namun, setelah memahami konsep restitusi, saya mengajak siswa tersebut untuk berbicara tentang apa yang terjadi dan bagaimana dia bisa memperbaikinya. Kami berdiskusi dan dia menyadari kesalahannya serta menawarkan untuk membantu memperbaiki alat peraga tersebut. Pengalaman yang telah saya alami menunjukkan bahwa penerapan konsep-konsep inti dari modul budaya positif memiliki dampak yang signifikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik, perilaku dan sikap siswa termotivasi, bertanggung jawab, dan merasa dihargai, meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Secara keseluruhan, penerapan konsep-konsep dari modul budaya positif memberikan perasaan yang sangat memuaskan dan membahagiakan. Ada rasa bangga, lega, dan optimis melihat perubahan positif dalam perilaku dan sikap siswa. Pengalaman ini memperkuat keyakinan saya bahwa pendekatan yang lebih manusiawi dan mendukung tidak hanya efektif dalam meningkatkan disiplin dan motivasi, tetapi juga dalam membangun hubungan yang lebih baik antara guru dan siswa. Perasaan ini mendorong saya untuk terus berkomitmen pada pendekatan-pendekatan positif dan konstruktif dalam pendidikan. Secara keseluruhan, penerapan konsep-konsep dari modul budaya positif telah menunjukkan hasil yang baik dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih mendukung dan efektif. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal konsistensi penerapan, pelatihan guru, partisipasi orang tua, evaluasi berkelanjutan, dan penyesuaian untuk kebutuhan individu siswa. Dengan memperhatikan hal-hal ini, penerapan konsep-konsep positif dapat semakin ditingkatkan dan memberikan dampak yang lebih besar bagi perkembangan siswa. Peralihan dari posisi kontrol autokratis ke posisi kontrol kolaboratif membawa perubahan signifikan dalam cara saya berinteraksi dengan siswa. Pendekatan kolaboratif tidak hanya membuat saya merasa lebih tenang dan puas, tetapi juga meningkatkan keterlibatan dan tanggung jawab siswa. Perasaan empati dan pengertian yang lebih besar terhadap siswa menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif dan mendukung, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pendidikan di kelas. Sebelum mempelajari modul ini, saya belum secara sadar atau sistematis menerapkan konsep segitiga restitusi dalam interaksi saya dengan siswa. Pendekatan yang saya gunakan lebih tradisional, berfokus pada hukuman atau konsekuensi langsung untuk perilaku yang tidak diinginkan. Saya cenderung memberikan sanksi atau meminta siswa untuk meminta maaf tanpa benar-benar mendalami penyebab perilaku tersebut dan cara memperbaikinya secara konstruktif. Adapun pengalaman sebelumnya penanganan kesalahan yaitu memberikan hukuman dan penyelesaiannya seringkali terlewatkan. Untuk menciptakan budaya positif di kelas dan sekolah, selain menerapkan konsep-konsep inti yang telah dipelajari dalam modul budaya positif, penting juga untuk memperhatikan keterlibatan orang tua, pengembangan sosial dan emosional, pembelajaran diferensiasi, kesejahteraan guru, lingkungan fisik yang mendukung, pembelajaran berbasis proyek, pengelolaan kelas yang efektif, dan penggunaan teknologi. Semua aspek ini saling melengkapi dan berkontribusi pada terciptanya lingkungan belajar yang positif, inklusif, dan mendukung perkembangan holistik siswa.